Pada video kali ini, kita akan membahas tentang faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Faktor pendorong terjadinya perubahan sosial budaya. Yang pertama, yaitu adanya perubahan jumlah penduduk. Jumlah penduduk dalam masyarakat selalu berubah-ubah baik tiap minggu, bulan, bahkan tiap tahunnya. Perubahan ini dapat berupa pertambahan atau pengurangan. Sejak jumlah penduduk banyak, suatu masyarakat menjadi mengenal sistem kepemilikan tanah. Sistem kepemilikan tanah tersebut diperlukan karena lahan tempat tinggal menjadi semakin sempit. Di samping itu, mereka memerlukan bukti kekuatan hukum sebagai pemilik tanah. Dengan adanya kebutuhan untuk memiliki surat kepemilikan tanah, maka muncullah lembaga-lembaga dalam masyarakat yang mengelola kepemilikan tanah, yaitu seperti BPN atau Badan Pertanahan Nasional. Kemudian, berkurangnya jumlah penduduk juga dapat mempengaruhi sistem pembagian kerja, kegiatan gotong royong masyarakat, kegiatan upacara, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu adanya penemuan baru. Penemuan baru menyebabkan perubahan dalam bidang-bidang tertentu. Penemuan handphone dan internet adalah sebagian kecil dari perubahan baru, di mana penemuan baru ini menyebabkan perubahan di bidang komunikasi, interaksi sosial, pola pikir, dan tindakan manusia. Faktor yang ketiga, yaitu adanya konflik. Penyebab terjadinya konflik adalah adanya perbedaan, baik perbedaan kepentingan, pendapat, maupun kebudayaan. Konflik dapat menyebabkan terjadinya perubahan dalam masyarakat. Faktor pendorong yang selanjutnya yaitu terjadinya pemberontakan atau revolusi. Pemberontakan terjadi karena adanya ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap situasi atau kondisi. Misalnya yaitu adanya revolusi Mei tahun 1998 yang terjadi di Indonesia. Adanya revolusi tersebut mengakibatkan banyak perubahan, yaitu dari perubahan kepala negara, wakil negara, struktur kabinet, sampai pada perilaku warga masyarakat yang lebih berani untuk mengkritisi pemerintahan. Faktor pendorong yang kelima yaitu adanya perubahan lingkungan alam. Adanya gempa bumi atau banjir pada suatu wilayah mengakibatkan perpindahan masyarakat dari satu wilayah ke wilayah lain. Lingkungan yang baru itu mungkin berbeda dengan lingkungan yang lama. Hal ini menyebabkan masyarakat harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru tersebut. Proses adaptasi ini menimbulkan perubahan sosial budaya. Contohnya, yaitu masyarakat yang biasa tinggal di daerah gunung menyesuaikan diri dengan daerah yang baru, yaitu dia menyesuaikan diri di daerah pantai karena daerah yang lama terkena gunung meletus. Nah, di daerah yang baru tersebut mereka tidak lagi bertani dan mengumpulkan hasil hutan, tetapi menjadi seorang nelayan pencari ikan. Nah, hal ini mendorong adanya perubahan dalam struktur masyarakat. Faktor pendorong yang keenam yaitu adanya peperangan. Perubahan akibat peperangan dapat terjadi pada cara berperilaku, berpikir, maupun kepribadian seseorang. Misalnya, negara Belanda yang menjajah Indonesia mengenalkan pakaian setelan jas, minuman keras, dan pola hidup individualis. Pada masa penjajahan Jepang di Indonesia, secara tidak terasa penjajah Jepang membudayakan budaya militerisme yang merambah ke generasi-generasi muda, yakni mereka dilatih melalui keibodan, seinidan, heiho, peta, dan lain-lain. Nah, perubahan sosial budaya yang terjadi yaitu ketika pemuda Indonesia mampu menggunakan senjata dan menerapkan strategi perang setelah adanya budaya militerisme yang diterapkan oleh pihak Jepang ke pemuda-pemuda di Indonesia. Faktor pendorong yang terakhir yaitu pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Kebudayaan dalam masyarakat mempunyai kecenderungan untuk saling mempengaruhi. Pengaruh kebudayaan dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Hubungan yang terjadi dapat menimbulkan pengaruh timbal balik. Suatu masyarakat dapat mempengaruhi masyarakat lainnya, tetapi juga menerima pengaruh dari masyarakat yang mempengaruhinya. Masuk dan berkembangnya unsur agama Islam menyebabkan perubahan sosial yang sangat luas di kalangan masyarakat Indonesia. Kebudayaan Islam masuk ketika kebudayaan Hindu dan Buddha sudah berkembang luas di Indonesia.
Kebudayaan Islam kemudian mengalami percampuran budaya dengan masyarakat setempat. Hal ini dapat terlihat dari beberapa bangunan yang mencerminkan bentuk perpaduan. Contohnya yaitu pada Masjid Agung Banten dan Masjid Agung Demak yang mencerminkan adanya perpaduan kedua agama. Proses pengaruh kebudayaan lain yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya dibedakan menjadi 6, yaitu difusi, akulturasi, asimilasi, penetrasi, invasi, dan milenarisme. Yang pertama, difusi. Difusi adalah proses penyebaran unsur baru baik berupa alat, ide, atau gagasan dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Contohnya yaitu masyarakat tani tradisional yang pengolahannya menggunakan hewan dikenalkan dengan penggunaan mesin traktor. 2. Yaitu akulturasi. Akulturasi adalah satu kebudayaan tertentu yang dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing yang lambat laun unsur kebudayaan asing tersebut melebur atau menyatu ke dalam kebudayaan sendiri tetapi tidak menghilangkan ciri utama kebudayaan lama. Contohnya yaitu adanya percampuran bentuk bangunan antara agama Hindu dan Islam yang diwujudkan dalam bentuk masjid. 3. Yaitu asimilasi. Asimilasi merupakan pertemuan dua kebudayaan yang lambat laun melebur menjadi kebudayaan baru di mana unsur dari masing-masing kebudayaan asli hilang. Contohnya, yaitu munculnya musik dangdut yang merupakan hasil perpaduan antara musik tradisional daerah dengan musik India. 4. Yaitu penetrasi. Penetrasi adalah proses perembesan unsur budaya kepada suatu masyarakat baik secara damai ataupun paksaan. Contohnya, yaitu masuknya unsur agama atau pemaksaan kebudayaan dari bangsa penjajah kepada bangsa yang dijajah. 5. Yaitu adanya invasi. Invasi adalah masuknya unsur-unsur kebudayaan asing ke dalam kebudayaan setempat dengan peperangan atau penaklukan bangsa asing terhadap bangsa lain. Contohnya, yaitu masuknya Belanda ke Indonesia pada masa penjajahan membawa serta unsur-unsur budaya yang sebagian diterapkan pada masyarakat daerah jajahannya. Yang keenam, yaitu milenarisme. Milenarisme yaitu salah satu bentuk kebangkitan yang berusaha mengangkat golongan masyarakat bawah yang tertindas dan telah lama menderita dalam kedudukan sosial yang rendah. Contohnya, yaitu masyarakat pedalaman yang mempunyai sumber daya alam yang dikuasai asing dan berusaha untuk bisa mengolah sendiri. Faktor penghambat perubahan sosial budaya. Yang pertama, yaitu adanya kehidupan masyarakat terasing. Kondisi daerah yang terisolasi dari jalur komunikasi dan transportasi dapat menyebabkan mereka menjadi terisolasi dari masyarakat lain. Kehidupan masyarakat terasing menyebabkan masyarakatnya tidak mengetahui perkembangan yang terjadi pada masyarakat lain, sehingga sulit untuk berkembang dan memperkaya budayanya. 2. Yaitu adanya perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Ketika ilmu pengetahuan dalam masyarakat lambat, maka perubahan sosial akan berjalan dengan lambat. Ada daerah yang memang terisolasi, terasing, terpencil, dan jauh dari masyarakat lain, sehingga sulit untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. 3. Yaitu adanya sikap masyarakat yang tradisional. Masyarakat tradisional adalah suatu masyarakat yang memelihara, menjaga, dan mempertahankan tradisi, adat istiadat, sistem nilai, sistem norma, dan bahkan sistem kebudayaan yang diwariskan oleh generasi. Kehidupan masyarakat yang masih tradisional dapat menghambat perubahan sosial budaya dalam masyarakat mereka. Yang keempat, yaitu adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing. Masyarakat yang pernah dijajah cenderung akan berprasangka terhadap hal-hal baru sehingga cenderung menutup diri. Perasaan dan prasangka menimbulkan sikap acuh, tidak peduli bahkan antipati terhadap sesuatu yang baru di luar masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat tersebut sulit untuk berubah.
Dan yang terakhir yaitu adanya adat istiadat atau kebiasaan. Adat merupakan pola perilaku bagi anggota masyarakat yang dilakukan berulang-ulang untuk memenuhi kebutuhan pokok. Bukunya adat istiadat atau kebiasaan dalam masyarakat membuat perubahan sukar terjadi. Contohnya, memotong tali menggunakan alat pemotong sederhana bagi para wanita pada masyarakat tertentu sudah dilakukan secara turun-temurun. Ketika ada unsur penerapan teknologi baru di masyarakatnya, mungkin penerapan alat pemotong padi akan ditolak oleh penggunanya.